Berita utama sepak bola hari ini. Luar biasa, perang urat saraf dan otot di laga Indonesia versus Malaysia Piala AFF U17 2026. Peluang jadi pemenang terbuka lebar di FIFA ASEAN Cup 2026, ungkapan John Hartman tuai kritikan. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Luar biasa, perang urat saraf dan otot di laga Indonesia versus Malaysia Piala AFF U17 2026. Seperti yang kita ketahui, sebuah momen yang sebelumnya hanya terdengar seperti ancaman emosional kini berubah menjadi realita yang mengguncang fondasi kawasan ketika Malaysia dan Asian Football Confederation atau AFC terlibat ketegangan. Namun kali ini hawa panas justru datang dari skuad Harimau Malaya Muda yang berhadapan dengan skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF U17 2026. Laga panas Indonesia versus Malaysia di ajang Piala AFF 2026 bahkan sudah terasa lebih dulu daripada laga itu sendiri. Duel Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026 belum benar-benar dimulai, tetapi tensinya sudah memuncak setelah pelatih Malaysia, Muhammad Syukor Adan, melontarkan pernyataan yang langsung memicu kontroversi besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa kesempatan jelang laga, ia secara terbuka membandingkan kekuatan Indonesia dengan Vietnam, bahkan dengan nada yang dinilai meremehkan Garuda Muda. Syukor menyebut bahwa tolok ukur sebenarnya di grup ini adalah Vietnam, bukan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kekalahan telak timnya dari Vietnam tidak bisa dijadikan gambaran kekuatan sebenarnya Malaysia, dan secara tidak langsung menyiratkan bahwa Indonesia berada di bawah level Vietnam yang sebelumnya sukses menghajar Malaysia tanpa ampun. Pernyataan itu dengan cepat menyebar dan memancing reaksi keras, terutama dari publik Indonesia yang menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk saiwar berlebihan dan tidak menghormati perkembangan Garuda Muda. Tidak berhenti di situ, sumber-sumber internal menyebut bahwa pernyataan tersebut juga mendapat sorotan dari Football Association of Malaysia atau FAM. Federasi disebut berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi ingin menjaga mental tim setelah kekalahan menyakitkan dari Vietnam, namun di sisi lain harus menghadapi gelombang kritik akibat komentar pelatih yang dianggap terlalu provokatif. Situasi ini membuat suasana di kubu Malaysia menjadi panas bahkan sebelum laga dimulai, menciptakan tekanan tambahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Di pihak Indonesia, respons datang lebih tenang namun penuh makna. Pelatih Garuda Muda, Kurniawan Dwi Yulianto, tidak terpancing secara langsung, tetapi memberikan sindiran halus yang justru terasa lebih menohok. Ia menegaskan bahwa sepak bola tidak dimainkan lewat komentar, melainkan di lapangan, dan menyebut timnya fokus pada pembenahan internal, terutama soal passing, kontrol bola, dan transisi permainan yang memang masih menjadi catatan sejak beberapa pertandingan sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, banyak pihak menilai bahwa pernyataan Syukor justru menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain Indonesia. Apalagi dalam beberapa laga terakhir, masalah klasik seperti akurasi operan dan kontrol bola memang masih terlihat, sesuatu yang bahkan sejak era Shin Tae-yong sering disorot sebagai kelemahan mendasar. Pernyataan meremehkan tersebut seolah membuka luka lama, tetapi sekaligus membangkitkan semangat untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi berada di level yang sama seperti sebelumnya. Menariknya, narasi yang berkembang menjelang pertandingan ini bukan lagi sekadar soal siapa yang akan unggul di lapangan, tetapi lebih kepada perang kata-kata yang membentuk ekspektasi publik. Banyak yang mulai membandingkan bagaimana Vietnam mampu tampil solid dan efektif saat menghadapi Malaysia, sementara Indonesia masih dalam proses membenahi konsistensi permainan. Hal ini kemudian digunakan oleh kubu Malaysia sebagai dasar kepercayaan diri, meskipun justru berbalik menjadi tekanan ketika publik mulai mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut. Sejumlah pengamat bahkan menyebut bahwa saiwar yang dilakukan Syukor terlalu berisiko, terutama dalam situasi tim yang baru saja mengalami kekalahan besar. Alih-alih meredam tekanan, pernyataan itu justru memperbesar sorotan terhadap Malaysia, membuat setiap detail pertandingan seolah sudah ditunggu sebagai pembuktian, baik untuk mendukung ucapannya maupun untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, pendekatan yang diambil Kurniawan dinilai lebih realistis. Ia tidak menutup-nutupi kelemahan timnya, tetapi juga tidak memberi ruang bagi lawan untuk mendikte narasi. Fokus pada pembenahan passing, kontrol, dan ketenangan bermain menjadi pesan utama, seolah ingin menunjukkan bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih stabil, bukan sekadar bereaksi terhadap provokasi. Dan ketika akhirnya atmosfer pertandingan terasa seperti sudah mencapai puncaknya, satu hal menjadi jelas. Laga ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang ego, tekanan, dan bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata yang sama tajamnya dengan permainan di lapangan. Apa yang dikatakan sebelum pertandingan kini berubah menjadi bayang-bayang yang mengikuti kedua tim.
Bagi Malaysia, ini adalah beban untuk membuktikan bahwa ucapan pelatih mereka bukan sekadar retorika. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menjawab tanpa harus banyak bicara. Pada akhirnya, kontroversi ini justru membuat laga Indonesia versus Malaysia terasa jauh lebih besar dari sekadar pertandingan fase grup. Ini adalah duel harga diri, duel pembuktian, dan duel narasi yang sudah lebih dulu dimainkan bahkan sebelum bola pertama disentuh. Dan di tengah semua itu, publik hanya menunggu satu hal, apakah Saiwar tersebut akan menjadi senjata kemenangan, atau justru bumerang yang memperdalam tekanan di kubu Malaysia sendiri. Sorotan juga datang dari tantangan berikutnya yang sudah menunggu di depan mata, yaitu duel melawan Vietnam yang sejak awal tampil sebagai kekuatan paling siap di grup ini. Tim muda Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa solid dan efisien, membuat banyak pihak menilai mereka sebagai tolok ukur sebenarnya di grup A. Pertemuan ini bukan sekadar pertandingan lanjutan, tetapi ujian nyata bagi Indonesia untuk membuktikan sejauh mana perkembangan mereka, terutama dalam memperbaiki kelemahan klasik seperti akurasi passing dan kontrol bola yang masih menjadi sorotan. Atmosfer laga diprediksi akan kembali memanas, karena Vietnam bukan hanya menunggu, tetapi juga mengamati setiap detail permainan Indonesia, mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini, duel melawan Vietnam terasa seperti babak lanjutan dari cerita besar yang sedang dibangun, di mana Indonesia tidak hanya dituntut untuk bersaing, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mampu naik level dan keluar dari bayang-bayang kritik yang selama ini terus mengikuti perjalanan mereka. Peluang jadi pemenang terbuka lebar di FIFA ASEAN Cup 2026, ungkapan John Hartman tuai kritikan. Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan akan menjadi panggung baru yang syarat gengsi bagi negara-negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Sebuah kompetisi yang tidak hanya menawarkan prestise regional, tetapi juga menghadirkan dimensi baru dalam peta persaingan sepak bola ASEAN. Format turnamen yang disebut-sebut mengadopsi konsep kompetisi internasional dengan sistem yang lebih ringkas dan kompetitif ini langsung memancing perhatian publik, terutama karena memberikan keuntungan strategis bagi tim-tim unggulan, termasuk timnas Indonesia yang saat ini tengah berada dalam fase peningkatan performa yang cukup signifikan di bawah arahan pelatih kepala John Hartman. Sebelum memasuki turnamen tersebut, timnas Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi tantangan di ajang Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli hingga akhir Agustus. Turnamen ini tetap menjadi barometer utama kekuatan di kawasan Asia Tenggara, meskipun statusnya tidak berada dalam kalender resmi FIFA. Perbedaan mendasar inilah yang kemudian membuat FIFA ASEAN Cup memiliki nilai lebih, terutama dari segi teknis dan strategis. Dalam laporan yang beredar dari media Vietnam, disebutkan bahwa format kompetisi yang akan digunakan memungkinkan tim-tim unggulan untuk mendapatkan jalur yang lebih efisien menuju fase akhir. Dengan posisi timnas Indonesia yang kini berada di pot unggulan berkat peningkatan peringkat FIFA, skuad Garuda mendapatkan keuntungan besar karena terhindar dari pertemuan dengan tim-tim kuat seperti Thailand dan Vietnam pada fase awal. Kondisi ini memberikan ruang bagi tim untuk mengelola energi serta mempersiapkan strategi dengan lebih matang sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan krusial di fase gugur. Dalam sistem yang diterapkan, timnas Indonesia bahkan tidak perlu melalui fase grup yang panjang, melainkan langsung melaju ke babak perempat final sebagai bagian dari keistimewaan yang diberikan kepada tim-tim dengan peringkat tinggi. Keuntungan ini secara matematis membuka peluang yang sangat besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam turnamen. Dengan hanya membutuhkan 3 kemenangan untuk mencapai gelar juara, jalur yang harus dilalui menjadi jauh lebih singkat dibandingkan format turnamen konvensional. Hal ini tentu menjadi peluang emas yang sulit diabaikan, terutama bagi tim yang tengah berusaha membangun momentum positif di kancah internasional. Namun demikian, kondisi ini juga menghadirkan tekanan tersendiri karena ekspektasi publik akan meningkat seiring dengan terbukanya peluang tersebut. Salah satu faktor yang semakin memperkuat optimisme adalah status turnamen yang berada dalam kalender resmi FIFA Matchday. Dengan demikian, klub-klub di luar negeri memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional. Situasi ini memungkinkan timnas Indonesia untuk tampil dengan kekuatan penuh, termasuk para pemain yang berkarier di Eropa. Kehadiran pemain-pemain tersebut diyakini akan memberikan perbedaan signifikan, baik dari segi kualitas individu maupun pengalaman bertanding di level tinggi. Di sisi lain, nilai poin yang diperebutkan dalam turnamen ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Karena berada dalam kalender resmi FIFA, setiap kemenangan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peringkat dunia. Hal ini membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk terus meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA, sebuah faktor yang sangat penting dalam menentukan pot unggulan di turnamen-turnamen berikutnya. Dengan kata lain, keberhasilan di FIFA ASEAN Cup tidak hanya berdampak pada prestasi jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam jangka panjang.
Namun demikian, pernyataan optimistis yang disampaikan oleh John Hartman terkait peluang besar timnya untuk menjadi juara justru memicu beragam reaksi dari publik dan pengamat sepak bola. Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan tersebut terlalu dini dan berpotensi menambah tekanan bagi para pemain. Mereka berpendapat bahwa meskipun secara matematis peluang terbuka lebar, faktor non-teknis seperti kesiapan mental, konsistensi performa, serta kemampuan beradaptasi tetap menjadi penentu utama dalam setiap pertandingan. Di tengah kritik tersebut, Hartman tetap menunjukkan keyakinannya terhadap potensi yang dimiliki oleh skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa tim memiliki kombinasi pemain yang mampu bersaing di level tertinggi kawasan. Ia juga menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara pemain yang berkarier di luar negeri dan mereka yang bermain di liga domestik. Menurutnya, sinergi antara kedua kelompok pemain ini akan menjadi kunci dalam menciptakan tim yang solid dan sulit dikalahkan. Lebih jauh, Hartman melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia ingin menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk mengukir prestasi yang selama ini belum berhasil diraih. Dalam pandangannya, setiap pertandingan harus dijalani dengan fokus penuh tanpa menganggap remeh lawan, karena dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Di sisi lain, para pengamat juga menyoroti pentingnya manajemen tim dalam menghadapi turnamen dengan format singkat seperti ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, margin kesalahan menjadi sangat kecil. Satu kesalahan dapat berakibat fatal dan mengakhiri perjalanan tim lebih cepat dari yang diharapkan. Oleh karena itu, persiapan yang matang serta kemampuan mengambil keputusan di momen krusial menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain aspek teknis, faktor eksternal seperti dukungan supporter juga diperkirakan akan memainkan peran penting. Antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola selalu menjadi salah satu kekuatan utama tim nasional. Dukungan tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Namun di sisi lain, ekspektasi yang tinggi juga harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban yang justru menghambat performa tim. Dengan segala dinamika yang ada, FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi ajang yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka di tingkat regional. Peluang yang terbuka lebar harus diimbangi dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat. Jika semua elemen dapat berjalan selaras, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda akan mampu memanfaatkan momentum ini untuk meraih gelar juara dan mengukir sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Pada akhirnya, turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai pemenang, tetapi juga tentang bagaimana setiap tim menunjukkan perkembangan dan kualitas mereka di atas lapangan. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga kandidat kuat yang siap bersaing dan meraih prestasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di tengah optimisme yang terus dibangun, tekanan terhadap John Hartman justru semakin besar karena ekspektasi publik kini tidak lagi sebatas melihat perkembangan permainan, tetapi menuntut hasil konkret berupa gelar juara yang sudah lama dinantikan. Situasi ini menjadi ujian sesungguhnya bagi sang pelatih dalam membuktikan kapasitasnya sebagai arsitek utama kebangkitan sepak bola nasional. Ia tidak hanya dituntut cakap dalam meracik strategi, tetapi juga harus mampu menjaga stabilitas mental tim di tengah sorotan tajam dan kritik yang terus mengalir dari berbagai arah. Dalam pandangan sejumlah pengamat, peluang besar yang dimiliki timnas Indonesia justru bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik, karena tekanan untuk menang seringkali memicu kesalahan mendasar dalam pengambilan keputusan di lapangan. Kritik terhadap pernyataan optimistis yang disampaikan Hartman juga mulai bermunculan. Sejumlah pihak menilai bahwa pernyataan tersebut terlalu dini dan berpotensi membebani para pemain, terutama generasi muda yang belum memiliki pengalaman panjang di turnamen besar. Namun di sisi lain ada pula yang melihat pernyataan tersebut sebagai bentuk kepercayaan diri yang memang dibutuhkan untuk membangun mental juara. Hartman sendiri dilaporkan menegaskan bahwa target tinggi bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bagian dari proses transformasi mental tim agar terbiasa menghadapi tekanan besar di level internasional. Ia juga menekankan bahwa setiap pemain harus memiliki ambisi yang sama untuk menang, karena tanpa mentalitas tersebut sulit bagi sebuah tim untuk mencapai prestasi tertinggi. Lebih jauh, keberhasilan timnas Indonesia di turnamen ini tidak hanya akan ditentukan oleh kualitas individu pemain, tetapi juga oleh kohesi tim secara keseluruhan. Kombinasi antara pemain yang berkarier di luar negeri dengan talenta lokal harus mampu menyatu dalam satu sistem permainan yang jelas. Proses ini tidaklah mudah karena perbedaan gaya bermain, tempo kompetisi, serta pengalaman bertanding menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi oleh tim pelatih.
Oleh karena itu, periode persiapan menjadi fase krusial yang akan menentukan apakah timnas Indonesia benar-benar siap memanfaatkan peluang emas ini atau justru kembali gagal memenuhi ekspektasi. Di sisi lain, faktor non-teknis juga diprediksi akan memainkan peran penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Dukungan supporter yang masif, baik di stadion maupun melalui media sosial, diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi para pemain. Namun dukungan tersebut juga harus diimbangi dengan sikap dewasa, karena tekanan berlebihan justru dapat berdampak negatif terhadap performa tim. Selain itu, aspek manajemen tim, termasuk pengaturan jadwal latihan, pemulihan kondisi fisik, hingga strategi rotasi pemain, akan menjadi faktor penentu dalam menjaga konsistensi performa sepanjang turnamen. Jika mampu melewati setiap tantangan tersebut dengan baik, maka peluang timnas Indonesia untuk meraih gelar juara bukan lagi sekadar wacana, melainkan target yang realistis. Momentum kebangkitan sepak bola nasional yang tengah terjadi harus dimanfaatkan secara maksimal, karena kesempatan seperti ini tidak datang setiap saat. Dengan komposisi pemain yang semakin kompetitif, dukungan federasi yang mulai terarah, serta pengalaman bertanding yang terus bertambah, timnas Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Turnamen ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses pembentukan identitas permainan, kekuatan mental, serta konsistensi performa yang menjadi ciri tim besar. Jika semua elemen mampu berjalan selaras, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mampu menorehkan sejarah baru dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara di kawasan Asia Tenggara. Lebih dalam lagi, sorotan kini mulai mengarah pada bagaimana John Hartman merancang identitas permainan yang benar-benar mencerminkan kekuatan timnas Indonesia di era modern. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat adanya upaya untuk menggabungkan gaya bermain cepat khas Asia Tenggara dengan sentuhan taktik yang lebih disiplin dan terstruktur seperti yang umum diterapkan di kompetisi Eropa. Pendekatan ini tentu membutuhkan waktu, karena tidak semua pemain langsung mampu beradaptasi dengan perubahan filosofi yang menuntut intensitas tinggi serta pemahaman taktik yang lebih kompleks. Namun di balik proses tersebut, tersimpan potensi besar yang jika berhasil dimaksimalkan dapat menjadikan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru yang disegani di kawasan ini. Di sisi lain, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi. Banyak tim mampu tampil impresif dalam 1 atau 2 pertandingan, tetapi gagal menjaga performa dalam jangka panjang. Hal ini yang berusaha dihindari oleh tim pelatih dengan menekankan pentingnya kedisiplinan, baik dalam latihan maupun saat pertandingan berlangsung. Hartman dilaporkan menaruh perhatian khusus pada detail kecil yang sering kali luput dari perhatian, seperti transisi antar lini, positioning saat kehilangan bola, hingga efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Ia memahami bahwa di level kompetisi yang semakin ketat, perbedaan antara kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang dieksekusi dengan sempurna. Selain itu, kedalaman skuad menjadi aspek lain yang tidak kalah penting. Dalam format turnamen yang menggunakan sistem gugur, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, rotasi pemain harus dilakukan dengan cermat agar kondisi fisik tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas permainan. Pemain pelapis dituntut untuk memiliki kesiapan yang sama dengan pemain utama, sehingga ketika dibutuhkan mereka dapat langsung memberikan kontribusi maksimal. Ini menjadi ujian nyata bagi sistem pembinaan yang selama ini dibangun, apakah mampu menghasilkan pemain dengan kualitas merata di setiap posisi. Perhatian juga tertuju pada lini serang yang diharapkan mampu menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan krusial. Efektivitas dalam mencetak gol akan menjadi kunci utama, mengingat dalam sistem gugur tidak ada ruang untuk kesalahan berulang. Tim pelatih disebut terus mengasah variasi serangan, mulai dari skema bola mati hingga kombinasi permainan cepat di sepertiga akhir lapangan. Sementara itu, lini pertahanan juga tidak luput dari evaluasi, karena menghadapi lawan dengan karakter berbeda membutuhkan fleksibilitas dalam bertahan. Keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi fokus utama agar tim tidak mudah kehilangan kendali permainan. Dalam konteks yang lebih luas, turnamen ini juga menjadi ajang pembuktian bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan di level regional akan memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri pemain serta citra sepak bola nasional di mata internasional. Hal ini dapat membuka peluang lebih besar bagi pemain Indonesia untuk berkarier di luar negeri, sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi domestik. Oleh karena itu, tekanan yang dirasakan oleh tim tidak hanya berasal dari target juara, tetapi juga dari harapan besar untuk membawa perubahan positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan turnamen, intensitas persiapan dipastikan akan meningkat. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus memperkuat kelebihan yang dimiliki tim.
Evaluasi terus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis, taktis, hingga mental. Tim pelatih berusaha memastikan bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat memasuki fase krusial turnamen. Tidak hanya itu, pendekatan psikologis juga menjadi bagian penting dalam menjaga fokus dan kepercayaan diri pemain di tengah tekanan yang terus meningkat. Pada akhirnya, semua persiapan ini akan bermuara pada satu tujuan, yaitu membawa pulang gelar juara. Namun perjalanan menuju tujuan tersebut tidak akan mudah, karena setiap lawan memiliki ambisi yang sama. Timnas Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya diuntungkan oleh format kompetisi, tetapi benar-benar layak menjadi yang terbaik. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, peluang untuk menciptakan sejarah baru tetap terbuka lebar. Momentum ini menjadi kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena keberhasilan di turnamen ini dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan sepak bola Indonesia di level regional maupun internasional. Jika ditarik lebih jauh, perjalanan timnas Indonesia dalam turnamen ini juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana John Herdman mengelola momentum yang sudah mulai terbentuk sejak beberapa agenda internasional sebelumnya. Momentum dalam sepak bola bukan sekadar hasil kemenangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan diri, stabilitas permainan, serta hubungan antar pemain di dalam maupun di luar lapangan. Ketika sebuah tim mampu menjaga momentum tersebut, maka performa mereka cenderung meningkat secara konsisten. Namun sebaliknya, ketika momentum itu terputus akibat hasil buruk atau keputusan yang tidak tepat, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap mental tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh tim pelatih pada fase ini akan memiliki pengaruh besar terhadap arah perjalanan timnas Indonesia di turnamen. Dalam situasi seperti ini, peran kepemimpinan di dalam tim menjadi sangat krusial. Sosok kapten dan pemain senior diharapkan mampu menjadi penghubung antara instruksi pelatih dengan implementasi di lapangan. Mereka tidak hanya dituntut untuk tampil baik secara individu, tetapi juga harus mampu mengangkat performa rekan-rekannya ketika tim berada dalam tekanan. Komunikasi yang efektif, ketenangan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membaca situasi pertandingan menjadi kualitas yang sangat dibutuhkan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, tim berpotensi kehilangan arah ketika menghadapi momen-momen sulit yang hampir pasti akan muncul dalam turnamen dengan sistem gugur. Selain itu, aspek mentalitas bertanding menjadi perhatian utama yang terus ditekankan dalam setiap sesi persiapan. Timnas Indonesia selama ini sering dinilai memiliki kualitas teknik yang cukup baik, namun belum sepenuhnya konsisten dalam hal mental bertanding, terutama ketika menghadapi lawan dengan tekanan tinggi. Dalam turnamen seperti FIFA ASEAN Cup 2026, setiap pertandingan memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding laga uji coba biasa. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di pertandingan berikutnya, karena satu kekalahan saja sudah cukup untuk mengakhiri perjalanan tim. Oleh sebab itu, kesiapan mental menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan analisis data juga mulai memainkan peran penting dalam strategi tim. Tim pelatih dikabarkan memanfaatkan berbagai perangkat analisis untuk mempelajari pola permainan lawan secara lebih mendalam. Data mengenai pergerakan pemain, kecenderungan serangan, hingga kelemahan di lini pertahanan lawan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Dengan pendekatan ini, setiap pertandingan dapat dipersiapkan secara lebih spesifik dan terukur. Namun demikian, implementasi di lapangan tetap menjadi faktor penentu, karena sebaik apapun analisis yang dilakukan, hasil akhirnya tetap bergantung pada eksekusi para pemain. Perjalanan panjang menuju target juara juga akan menguji daya tahan fisik para pemain. Jadwal pertandingan yang padat menuntut kondisi tubuh yang prima, serta manajemen pemulihan yang optimal. Tim medis dan staf kebugaran memiliki peran vital dalam memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik. Program latihan disusun sedemikian rupa agar tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga meminimalkan risiko cedera. Dalam kompetisi dengan intensitas tinggi, kehilangan satu pemain kunci saja dapat berdampak besar terhadap keseimbangan tim, sehingga aspek ini menjadi perhatian serius dalam setiap tahap persiapan. Tidak kalah penting, dukungan dari federasi dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional menjadi faktor penunjang yang sangat menentukan. Kejelasan program, stabilitas organisasi, serta komunikasi yang baik antara semua pihak akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tim untuk berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya perbaikan di berbagai aspek mulai terlihat, dan turnamen ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa perubahan tersebut benar-benar membawa dampak positif. Keberhasilan di level regional dapat menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh di level Asia. Pada akhirnya, semua mata akan tertuju pada bagaimana timnas Indonesia menjawab ekspektasi yang semakin besar. Turnamen ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang membangun identitas, menunjukkan karakter, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi kawasan. Jika seluruh elemen mampu bersinergi dengan baik, maka peluang untuk meraih hasil maksimal akan semakin terbuka.
Namun jika sebaliknya, setiap kelemahan kecil dapat dengan cepat dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki kualitas setara. Dengan segala dinamika yang ada, perjalanan timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi salah satu babak paling penting dalam sejarah sepak bola nasional. Ini adalah momen pembuktian, bukan hanya bagi pemain dan pelatih, tetapi juga bagi seluruh sistem yang telah dibangun selama ini. Harapan besar kini berada di pundak skuad Garuda, dan hanya melalui kerja keras, disiplin, serta mental juara, mimpi untuk mengangkat trofi dapat benar-benar diwujudkan menjadi kenyataan. Lebih jauh lagi, dinamika yang berkembang di dalam skuad juga akan menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting dalam perjalanan panjang ini, karena keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh keharmonisan kolektif yang terbangun dari waktu ke waktu. John Hartman dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pemain yang datang dari latar belakang kompetisi berbeda, dengan ritme permainan yang tidak selalu sama, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang tepat agar setiap pemain merasa memiliki peran yang jelas dalam sistem tim. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi fondasi utama, karena tanpa rasa saling percaya antar pemain, skema permainan yang dirancang dengan detail sekalipun akan sulit dijalankan secara optimal di lapangan. Di saat yang sama, tekanan eksternal juga terus meningkat seiring dengan ekspektasi publik yang semakin tinggi, terutama setelah berbagai perkembangan positif yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir. Media, pengamat, hingga supporter memiliki pandangan masing-masing mengenai komposisi ideal tim, serta strategi yang seharusnya diterapkan, dan hal ini secara tidak langsung menciptakan atmosfer yang penuh tuntutan bagi para pemain maupun staf pelatih. Namun dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan utama menjadi kunci, karena terlalu larut dalam tekanan eksternal justru dapat mengganggu konsentrasi tim dalam menjalani setiap pertandingan. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan pengalaman dari turnamen-turnamen sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Setiap kegagalan yang pernah dialami seharusnya menjadi pelajaran berharga yang membantu tim untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa kesempatan, tim kerap menunjukkan performa menjanjikan di awal turnamen, namun mengalami penurunan di fase krusial. Pola seperti ini menjadi perhatian serius yang harus diperbaiki, karena konsistensi adalah elemen utama dalam meraih gelar juara. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih matang dalam mengelola ritme permainan serta kondisi mental pemain menjadi sangat penting untuk memastikan performa tetap stabil dari awal hingga akhir turnamen. Dari sisi taktik, fleksibilitas menjadi salah satu aspek yang terus diasah oleh tim pelatih. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan akan memberikan keuntungan tersendiri, terutama ketika menghadapi lawan dengan gaya bermain yang berbeda. Tidak semua pertandingan dapat dimenangkan dengan pendekatan yang sama, sehingga variasi strategi menjadi kebutuhan mutlak. Hartman disebut terus mengevaluasi berbagai opsi formasi dan skema permainan, dengan tujuan menemukan kombinasi terbaik yang mampu memaksimalkan potensi pemain yang tersedia. Proses ini membutuhkan waktu dan eksperimen, namun hasilnya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan saat turnamen berlangsung. Di sisi lain, perhatian terhadap detail kecil juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Hal-hal seperti akurasi umpan, efektivitas pressing, hingga pengambilan keputusan di area krusial terus diasah dalam setiap sesi latihan. Meskipun terlihat sederhana, aspek-aspek ini seringkali menjadi penentu dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih menyadari bahwa untuk bersaing di level tertinggi, setiap pemain harus mampu menjalankan perannya dengan presisi tinggi tanpa memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan menuju gelar juara akan dipenuhi dengan berbagai rintangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar tim. Cedera pemain, keputusan wasit, hingga faktor keberuntungan menjadi variabel yang sulit diprediksi, namun tetap memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan menjadi bagian dari mentalitas yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim. Dalam situasi seperti ini, ketenangan dan kemampuan untuk tetap berpikir jernih menjadi keunggulan yang dapat membedakan tim juara dengan tim lainnya. Pada akhirnya, seluruh proses panjang ini bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu membawa timnas Indonesia mencapai puncak prestasi di kawasan Asia Tenggara. Ini bukan hanya tentang meraih trofi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Keberhasilan di turnamen ini dapat menjadi titik awal bagi pencapaian yang lebih besar di level Asia, bahkan dunia. Dengan kombinasi antara persiapan matang, strategi yang tepat, serta semangat juang yang tinggi, peluang tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkah yang diambil akan menentukan arah yang akan ditempuh ke depan. Timnas Indonesia kini berada di persimpangan penting dalam sejarahnya, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi besar terhadap masa depan tim.
Jika mampu melewati semua tantangan dengan baik, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda akan mampu menorehkan sejarah baru yang membanggakan, sekaligus mengukuhkan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara dan lebih luas lagi. Seiring dengan semakin dekatnya fase penentuan, perhatian kini juga tertuju pada bagaimana John Herdman mampu menjaga stabilitas emosi tim dalam menghadapi tekanan yang terus meningkat dari berbagai sisi. Karena dalam banyak kasus, kegagalan di turnamen besar justru bukan disebabkan oleh kelemahan teknis semata, melainkan karena ketidakmampuan tim dalam mengelola tekanan psikologis yang datang secara bersamaan dari ekspektasi publik, intensitas pertandingan, serta dinamika di dalam lapangan itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan kepemimpinan yang tenang dan terukur menjadi sangat penting, di mana pelatih tidak hanya berperan sebagai perancang strategi, tetapi juga sebagai figur yang mampu menjaga kepercayaan diri pemain tetap berada dalam level optimal tanpa terjebak dalam rasa percaya diri berlebihan yang justru bisa menjadi bumerang. Di sisi lain, perkembangan karakter pemain muda yang mulai mendapatkan kepercayaan di dalam skuad juga menjadi salah satu cerita menarik dalam perjalanan ini. Karena generasi baru ini membawa energi, keberanian, serta semangat kompetitif yang tinggi, namun di saat yang sama masih membutuhkan bimbingan untuk memahami bagaimana menghadapi tekanan di level internasional. Integrasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman menjadi kunci penting dalam menciptakan keseimbangan tim, di mana pengalaman menjadi penuntun, sementara energi muda menjadi penggerak utama dalam menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi jika berhasil disatukan dengan baik, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki kombinasi ideal yang mampu bersaing dengan tim manapun di kawasan ini. Selain itu, faktor keberanian dalam mengambil keputusan di momen krusial juga akan menjadi penentu dalam perjalanan tim. Karena pertandingan di fase gugur seringkali ditentukan oleh satu momen penting yang membutuhkan ketegasan, baik dari pemain di lapangan maupun dari pelatih di pinggir lapangan. Keputusan untuk melakukan pergantian pemain, perubahan strategi, atau bahkan pendekatan permainan dalam situasi tertentu harus dilakukan dengan perhitungan matang, namun tetap berani. Karena keraguan sekecil apapun dapat dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki kualitas setara. Dalam konteks ini, pengalaman Herdman di level internasional diharapkan mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia dalam menghadapi situasi-situasi kritis tersebut. Tidak hanya itu, aspek kebugaran mental juga mulai menjadi perhatian serius dalam sepak bola modern, dan timnas Indonesia disebut telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam hal ini, termasuk dengan melibatkan tenaga ahli untuk membantu pemain menjaga fokus, mengelola stres, serta meningkatkan ketahanan mental selama turnamen berlangsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persiapan tim tidak lagi hanya berfokus pada aspek fisik dan teknis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis yang memiliki peran sangat besar dalam menentukan performa di lapangan. Dengan dukungan yang tepat, pemain diharapkan mampu tampil lebih lepas, namun tetap disiplin dalam menjalankan instruksi taktik yang diberikan. Dalam perjalanan panjang menuju target juara, setiap detail kecil akan memiliki arti besar, termasuk bagaimana tim memanfaatkan momentum positif yang didapat dari setiap kemenangan. Momentum ini harus dijaga dengan konsistensi, karena kehilangan fokus setelah meraih hasil baik seringkali menjadi penyebab utama kegagalan di pertandingan berikutnya. Integrasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman menjadi kunci penting dalam menciptakan keseimbangan tim, di mana pengalaman menjadi penuntun, sementara energi muda menjadi penggerak utama dalam menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi jika berhasil disatukan dengan baik, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki kombinasi ideal yang mampu bersaing dengan tim manapun di kawasan ini. Selain itu, faktor keberanian dalam mengambil keputusan di momen krusial juga akan menjadi penentu dalam perjalanan tim. Karena pertandingan di fase gugur seringkali ditentukan oleh satu momen penting yang membutuhkan ketegasan, baik dari pemain di lapangan maupun dari pelatih di pinggir lapangan. Keputusan untuk melakukan pergantian pemain, perubahan strategi, atau bahkan pendekatan permainan dalam situasi tertentu harus dilakukan dengan perhitungan matang, namun tetap berani. Karena keraguan sekecil apapun dapat dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki kualitas setara. Dalam konteks ini, pengalaman Herdman di level internasional diharapkan mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia dalam menghadapi situasi-situasi kritis tersebut. Tidak hanya itu, aspek kebugaran mental juga mulai menjadi perhatian serius dalam sepak bola modern, dan timnas Indonesia disebut telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam hal ini, termasuk dengan melibatkan tenaga ahli untuk membantu pemain menjaga fokus, mengelola stres, serta meningkatkan ketahanan mental selama turnamen berlangsung.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa persiapan tim tidak lagi hanya berfokus pada aspek fisik dan teknis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis yang memiliki peran sangat besar dalam menentukan performa di lapangan. Dengan dukungan yang tepat, pemain diharapkan mampu tampil lebih lepas, namun tetap disiplin dalam menjalankan instruksi taktik yang diberikan. Dalam perjalanan panjang menuju target juara, setiap detail kecil akan memiliki arti besar, termasuk bagaimana tim memanfaatkan momentum positif yang didapat dari setiap kemenangan. Momentum ini harus dijaga dengan konsistensi, karena kehilangan fokus setelah meraih hasil baik seringkali menjadi penyebab utama kegagalan di pertandingan berikutnya. Tidak jarang sebuah tim yang tampil dominan justru kehilangan kemenangan akibat hilangnya konsentrasi di menit-menit krusial. Oleh karena itu, aspek konsistensi mental terus menjadi perhatian utama dalam setiap sesi persiapan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pemain mampu mempertahankan level permainan terbaiknya dari awal hingga akhir pertandingan. Hal ini menjadi semakin penting ketika menghadapi lawan dengan kualitas setara, di mana pertandingan seringkali berlangsung ketat dan ditentukan oleh detail-detail kecil yang hanya bisa dimanfaatkan oleh tim dengan tingkat fokus yang tinggi. Selain itu, fleksibilitas dalam strategi juga akan memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan tim. Tidak semua rencana berjalan sesuai skenario awal, sehingga kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan menjadi kunci penting. Hartman disebut terus menyiapkan berbagai alternatif strategi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan, mulai dari perubahan formasi hingga variasi pendekatan dalam menyerang maupun bertahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan keunggulan taktis yang mampu membedakan timnas Indonesia dari lawan-lawannya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana tim mengelola emosi dalam situasi pertandingan yang penuh tekanan. Dalam banyak kasus, emosi yang tidak terkendali dapat merusak konsentrasi dan mengganggu ritme permainan tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemain dituntut untuk tetap tenang dan fokus, bahkan ketika menghadapi provokasi atau keputusan yang tidak menguntungkan. Kemampuan untuk mengendalikan emosi ini seringkali menjadi ciri khas tim-tim besar yang mampu tampil konsisten di level tertinggi. Di luar lapangan, dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional juga akan menjadi faktor pendorong yang sangat penting. Kepercayaan yang diberikan oleh supporter, federasi, serta seluruh pihak terkait diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Namun dukungan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa proses menuju kesuksesan membutuhkan waktu dan tidak selalu berjalan mulus. Kesabaran dan kepercayaan terhadap proses menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas tim dalam jangka panjang. Seiring dengan semakin dekatnya pertandingan-pertandingan penentuan, atmosfer kompetisi dipastikan akan semakin memanas. Setiap tim akan datang dengan persiapan terbaik dan ambisi yang sama untuk meraih gelar juara. Dalam kondisi seperti ini, timnas Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki mental juara yang kuat. Kombinasi antara kualitas individu, kekompakan tim, serta strategi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang ini akan bermuara pada satu momen penentuan yang akan menentukan apakah timnas Indonesia mampu mewujudkan ambisi besar yang telah dicanangkan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini tidak sia-sia. Jika mampu melewati setiap rintangan dengan baik, maka peluang untuk mengangkat trofi akan menjadi kenyataan yang dapat dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, perjalanan ini tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana timnas Indonesia membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Turnamen ini dapat menjadi titik balik yang menentukan arah perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan keyakinan, agar mimpi besar untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara dapat benar-benar terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.